Kita menduga betul terjadi dugaan tindak pidana perdagangan manusia terkait kedatangan pengungsi Rohingya yang di Aceh Selatan ini. Karena kita menemukan fakta bahwa kapal yang digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut, jadi dari Laut Andaman, kemudian pindah ke kapal nelayan kita, dan itu ada putaran uang di situ, satu per kepala berapa gitu, itu masih dalam pengembangan kita. Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar, karena sudah dari perairan 4 mil itu ada yang sudah dilansir ke darat, dan itu sudah kemungkinan sudah itu dalam pemantauan kita. Ya. Kemudian sudah ada 3 orang kita amankan dengan berbagai peran, ada 8 yang dalam pemantauan kita, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai DPO. Kapal yang katanya baru dibeli Pak ya, untuk mengangkut Rohingya ini Pak. Mungkin ada informasi berapa kapal itu dibeli Pak? Dari hasil penyidikan dibeli sekitar 580 juta. Ya, ada transaksi di situ sudah kita dalami. Nanti kita follow up lebih lanjut dari mana uangnya, apakah peruntukannya memang untuk itu dan sebagainya, masih dalam proses. Untuk peredaran uang lainnya Pak, apa mungkin ada lebih dari 500 juta itu Pak? Atau gimana Pak, ada temuan dari Polda? Kita baru menemukan dugaan ada transaksi, tapi kita belum bisa akumulasikan. Tapi jelas setiap per kepala itu pasti ada ongkosnya untuk pergi ke negara tertentu itu. Masih dalam proses. Nelayan kita yang orang Labuan Bajo, apakah mereka pemain lama atau baru Pak? Bagaimana mekanismenya kok bisa mereka terkonek ke sana gitu Pak? Ada dugaan kita pemain lama. Ada salah satu dugaan pelaku itu lagi cuti bersyarat, jadi malah melakukan lagi. Kalau masalah koneksinya seperti apa itu masih dalam pendalaman kita juga ya. Apakah kenapa bisa terkoneksi sampai demikian jauh ke Rohingya di Cox's Bazar, di Aceh dan seterusnya. Cuti bersyarat itu kasus apa Pak? Serupa Pak? Kasus serupa waktu di Melaboh tahun lalu waktu ada berapa Rohingya yang meninggal, ini termasuk salah satu pelaku juga. Inisialnya Pak? H. Itu warga kita. Aceh Selatan. Aceh Selatan. Iya. Ya, warga Aceh Selatan. Ya, silakan Pak. Berarti ini dari dugaan 50 tadi yang sudah dilansir ke darat, berarti mereka masih ada di atas kapal yang tidak diperbolehkan untuk turun ke darat. Bagaimana ceritanya atau kondisi mereka sekarang? Untuk kondisi para etnis Rohingya yang masih di kapal ini, memang kita dari Polres Aceh Selatan, Forkopimda setempat sudah memberikan bantuan logistik dari daratan ke lautan ke kapal yang dilakukan oleh para Forkopimda, dan juga untuk karena apa tidak bisa ke daratan karena masyarakat setempat masih menolak, untuk menghindari konflik antara etnis Rohingya dengan para warga yang ada di daerah daratan. Jadi pihak kepolisian mengadakan baik Polres maupun Polsek lakukan pengamanan, dan juga sudah dilakukan koordinasi dan juga oleh stakeholder yang ada seperti dengan IOM, kemudian UNCR dan juga Basarnas bagaimana penanganan selanjutnya terhadap etnis Rohingya ini. Ada beberapa orang kemarin yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit Julidin Awai di Aceh Selatan Pak. Betul, kemarin ada sekitar 6 orang yang sakit, tapi sudah dari kapal sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sekarang sudah dalam penanganan di rumah sakit umum. Untuk yang di kapal berapa orang lagi Pak? Untuk di kapal, untuk informasi yang ada 150 orang, tinggal 6 yang sudah dievak karena sakit. Jadi sekitar 145 lagi. Berarti kapal itu sebelumnya memang 200 orang Pak ya? Sekitar 200 orang? 100, yang diketahui sementara 100 terdaftar ini 150. 216. Nah itu. 216. Ya, kalau kita gabungkan dengan yang 50 sekitar 216. Gitu aja bisa saya. Terima kasih.